Karena dikatakan itu uridot alayya a'malu ummati. Jadi amalan-amalan umatku kata Nabi itu ditampakkan kepada Nabi. Duduk di majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis ilmu, maka Nabi akan senang dan Nabi akan bersenang. Semoga termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah kita melanjutkan hadis berikutnya. Sekarang sudah hadis yang ke-16. Al-hadisus sadisu asyar. Hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awsini." Qala la taqdab. Faraddada miraran qala la taqdab. Rawahul Bukhari. Hadisnya tidak panjang, pendek aja. Hadis yang ke-16, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki. Di sini Imam Nawawi tulis rajulan, jadi masih nakirah, masih belum tahu laki-laki ini siapa. Kayak para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan laki-laki ini adalah Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ada sebagian ulama yang mengatakan laki-lakinya adalah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Ada sebagian juga yang mengatakan laki-laki ini yang bertanya kepada Nabi adalah Sayyidina Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi anaknya Sayyidina Umar, termasuk Ubadah al-Arba'ah yang bertanya. Sesungguhnya seorang laki-laki ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, wasiatilah aku." Jadi minta wasiat kepada baginda Rasulullah SAW, karena tidak ada yang bisa memberikan sebaik-baiknya wasiat kecuali baginda Rasulullah SAW. Karena ketika itu manusia yang paling terbaik ya ketika itu Nabi SAW. Jadi wasiatilah aku. Maka Nabi SAW beliau bersabda, la taqdab, jangan kamu marah, jangan marah. Faraddada mirara, maka seorang laki-laki ini mengulang lagi permintaannya, kamu sini, minta lagi permintaannya. Maka Nabi ulang lagi, la taqdab, jangan marah. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini la taqdab, para ulama menafsirkan sebenarnya jangan marah. Marah ini sebenarnya adalah sifat manusiawi. Jadi setiap orang juga pasti punya sifat marah. Nah, kalau nggak punya sifat marah bagaimana? Sedangkan di Al-Quran aja bilang asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini sifatnya sahabat. Mereka keras kepada orang kafir dan saling menyayangi di antara mereka. Keras kepada orang kafir berarti marah kalau agama diinjak-injak. Jadi sahabat itu mereka rela kepala mereka diinjak-injak, tapi mereka tidak rela kalau agama diinjak-injak. Jadi punya sifat marah. Jadi sifat marah pada diri manusia ini sifatnya manusiawi. Maka para ulama menafsirkan la taqdab ini maksudnya bukan melarang kita untuk tidak marah, tidak. Tapi yang tidak diperbolehkan itu adalah sikap berlebih-lebihan dari sifat marah yang tidak bisa terkendalikan, dari sikap marah yang tidak bisa terkontrol. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Kadang misalnya kalau kita jadi bos, datang ke kantor, karyawan ada buat salah sedikit, langsung marah. Dan marah ini berterusan. Pas sampai di rumah, istri pun kena marah, anak kena marah, barang-barang yang di rumah dilempar semua. Nah, ini yang berlebih-lebihan. Ini yang tidak diperbolehkan. La taqdab, marah yang berlebih-lebihan. Tapi kalau marah sendiri itu sebenarnya tidak apa-apa karena bersifat manusiawi. Ini sebagian pendapat para ulama. Sebagian pendapat para ulama yang lain menafsirkan la taqdab ini maksudnya jangan sampai
kita melakukan sesuatu yang menyebabkan, yang memancing kemarahan kita datang. Jangan sampai melakukan sesuatu yang memancing kemarahan kita datang, ataupun mendekati sesuatu yang memancing kemarahan kita ini datang. Nah, melakukan sesuatu atau mendekati sesuatu yang memancing kemarahan kita ini datang. Makanya para ulama menganjurkan itu bagaimana kita ini harus berlawanan dengan sifat amarah. Berlawanan, yaitu bagaimana punya sifat pemaaf, bagaimana punya sifat malu, punya sifat sabar, tawadu, rendah diri. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai mempunyai sifat marah yang berkelanjutan. Qala la taqdab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqdab, jangan marah. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, jadi kalau kita marah itu cepat-cepat berwudu. Nah, marah itu cepat-cepat berwudu. Dikata kenapa? Marah berwudu. Itu kenapa? Karena marah itu dari setan. Setan terbuat dari api, dan api itu akan kalah kalau terkena air. Makanya kalau orang marah itu api sedang berkecamuk di dalam dirinya, dan untuk mengendalikan api itu maka berwudu. Nanti insya Allah marahnya akan redam. Maka Rasulullah SAW itu katakan, kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, maka cepat-cepatlah duduk. Kalau kamu marah dalam keadaan duduk, maka cepat-cepatlah berdiri. Nah, ini diantara kiat-kiat untuk meredam amarah. Untuk meredam amarah, bukan sebagai larangan untuk kita tidak marah, bukan. Karena marah itu boleh-boleh saja. Marah itu boleh-boleh saja, asalkan jangan sampai melewati batas, jangan sampai tidak terkendalikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-16 ini disebut juga sebagai sebagian para ulama hadis Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu apa? Hadis yang ucapan Rasulullah SAW sangat ringkas, tapi ini mencakup makna yang sangat luas, makna yang sangat dalam. Jadi Nabi hanya bilang, la taqdab, jangan kamu marah. Ucapan yang sangat ringkas, yang sangat padat. Ini kalau ulama-ulama, pakar-pakar hadis, pakar-pakar ulama yang ahli dalam ahlinya, ini kalau menafsirkan la taqdab ini akan sangat luas, bahkan sampai bisa membuat buku yang berjilid-jilid. Nah, ini termasuk Jawami'ul Kalim, ucapan-ucapan singkat baginda Rasulullah yang mana maknanya ini sangat luas. Maknanya sangat luas sekali. Maka perlu kita ketahui Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tidak semua marah itu jelek. Nah, tidak semua marah itu jelek. Ada marah-marah yang terpuji, ada juga marah-marah yang meridhokan Allah, ada marah-marah yang memang tercela. Contoh marah-marah yang terpuji yang meridhokan Allah itu al-bughdu fillah, marah karena Allah. Nah, ini marah yang terpuji. Ada seorang yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang melakukan larangan-larangan Allah, melakukan batasan-batasan agama yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Maka kita marah kepada dia. Nah, ini marah yang terpuji. Ada seseorang yang meremehkan, mengucilkan perintah-perintah Allah. Kita marah kepada dia. Nah, berarti ini marah yang terpuji. Jadi Nabi SAW ini makhluk yang sangat terpuji. Jadi beliau kalau dikucilkan, beliau kalau dihina, itu kalau menurut dari pribadi beliau sendiri, yang dihina pribadi beliau, maka beliau ini memaafkan. Tetapi kalau sudah agama yang dikucilkan, agama yang diremehkan, maka saking marahnya beliau sampai-sampai tidak ada yang bisa membendung kemarahannya baginda Rasulullah SAW. Itu di hadis Fadil Amal itu ada itu. Saking marahnya Nabi itu sampai-sampai Nabi pengen mengumpulkan para pemuda untuk mengumpulkan kayu bakar dan membakar rumah orang-orang yang sholat di rumah tanpa uzur. Ini ancaman keras kemarahan
itu. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan termasuk orang yang bagus, termasuk orang yang baik adalah orang yang dia bisa marah di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Nah, itu termasuk orang yang bagus. Termasuk orang yang baik itu termasuk orang yang marah itu di waktu yang tepat dan di cara yang tepat. Ada juga marah yang tercela. Marah yang tercela. Makanya perintah agama ini untuk meredam amarah itu. Meredam amarah agar bisa meridhokan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau mengatakan barang siapa yang dia bisa meredam amarahnya, padahal ketika itu dia bisa melampiaskan amarahnya, tapi ketika itu dia redam, dia tahan amarahnya itu, padahal dia bisa melampiaskan, maka nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia dan Allah Subhanahu wa taala akan suruh dia memilih bidadari mana yang dia mau. Masya Allah. Nanti hari kiamat Allah muliakan dia dan Allah akan suruh pilih bidadari mana yang pengen dia mau. Bidadari, Masya Allah. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atroba. Di dalam surat Al-Baqarah Allah jadikan bidadari itu ketika langsung jadi. Faja'alnahunna abkara, Allah jadikan bidadari perawan terus. Urban atroba, penuh cinta dan umurnya sebaya. Masya Allah. Ini pilih, Allah akan suruh pilih bidadari mana. Bahkan dalam hadis lain itu, orang yang kuat bukanlah orang yang menang bulan, bukan orang yang bisa membanting seseorang, bukan orang yang berotot, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya ketika dirinya bergejolak ingin marah. Masya Allah. Semoga termasuk kita semua. Masya Allah. Kita punya sifat marah yang terkadang susah untuk dikendalikan. Bagaimana kalau kita kendalikan amarah-amarah kita ini, itu nanti akan menyebabkan Allah ridho kepada kita. Dahulu itu ada cerita, ada orang soleh yang dia punya pembantu. Pembantunya ini juga orang ini, Masya Allah. Jadi ketika itu pembantunya disuruh buat masakan. Nah, ketika dia memasak di suatu kuali, ketika dia membawa masakan itu mau dihidangkan, masakan yang sangat panas di kuali, tiba-tiba dia tersandung dan masakannya itu, makanannya itu jatuh pas di bayi dari tuannya itu. Jadi tuannya itu punya anak masih bayi, jadi masakan yang panas itu langsung jatuh ke bayinya, langsung bayinya wafat di tempat. Ini kalau bapak-bapak bagaimana melihat kecerobohan dari pembantu yang menyebabkan anak langsung wafat seketika? Itu marah bukan main. Kalau orang sini itu langsung pembantu digantung. Masya Allah. Namun ketika itu tuannya mau marah, maka langsung pembantunya ini membawa satu ayat yang mengatakan wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Langsung tuannya bilang, karena tuannya orang soleh juga, orang juga, maka tuannya bilang, saya telah meredam amarah saya. Langsung pembantunya bilang lagi, wal afina minan nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Maka tuannya bilang, saya sudah memaafkan kamu. Langsung lanjutkan lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka langsung tuannya bilang, sekarang saya merdekakan kamu. Kamu sekarang menjadi orang yang merdeka, bukan budak lagi. Dan saya menghadiahkan kamu 1000 dinar. Masya Allah, sudah dimerdekakan, dapat 1000 dinar. Tidak dimarah, apalagi dihukum, malah dimerdekakan oleh tuannya. Masya Allah, ini membacakan satu ayat, wal kadhiminal ghaidha wal afina minan nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Itu kalau marah dibacakan ayat, kadang nggak usah ayat-ayat. Nah, itu kita itu Masya Allah, jauh sekali dari cerita orang-orang soleh. Orang-orang soleh zaman dahulu itu kalau udah dengar ayat Al-Quran tentang
sudah taubat, tiba-tiba ada masalah apa, marah lagi, rusak lagi. Udah taubat kepada Allah, tiba-tiba ada masalah apa, marah lagi, rusak lagi. Wah, akan susah taubat kepada Allah. Nah, jadi memang amarah ini sangat berat. Jadi bagaimana sebisa mungkin kita menahan amarah kita. Makanya orang-orang dahulu itu, kiai-kiai dahulu, mereka bilang kalau marah wudu. Habis wudu masih marah lagi, mandi. Habis mandi marah lagi, baring tidur. Kok tidur marah, masih marah lagi, bukan tidur namanya. Mana ada orang tidur marah? Masya Allah. Jadi tak tidur, tutup mata langsung tidur. Karena orang tidur tuh tidak bisa marah. Tidak mungkin orang tidur marah, tidak mungkin. Masya Allah. Dia wudu masih marah, mandi masih marah, enggak tidur. Jangan sampai yang kemarin saya ucapkan, jangan sampai mengucapkan suatu ucapan yang akan membuat kita menyesal. Marah, ujung-ujungnya menyesal. Lebih baik tidur. Bangun dari tidur udah fresh, marahnya, kemarahannya, api yang berada dalam tubuh itu udah redam. Masya Allah. Jadi seperti itu. Ada juga yang saya pernah cerita, dulu pada zaman Bani Israel itu ada seorang raja, ada seorang raja soleh. Jadi raja soleh ini punya menteri. Jadi raja itu bilang ke menteri, wahai menteri, saya kasih kamu kartu ini. Jadi raja itu punya kartu, yang mana setiap kartu itu ada berisi nasihat-nasihat tentang marah, berisi nasihat-nasihat. Raja bilang, nanti ketika saya marah, kasih saya satu kartu. Kalau saya marah nanti tambah, kasih saya kartu yang kedua, kasih saya kartu yang ketiga. Nah, jadi suatu ketika itu raja itu sedang marah, maka tiba-tiba menteri kasih kartu yang pertama. Maka raja lihat, jangan marah. Tulisannya itu jangan marah itu dari setan. Tapi raja masih lanjut marah, maka menterinya kasih kartu yang kedua. Kasih kartu yang kedua. Maka kartu yang kedua itu jangan marah. Kalau kamu marah, Allah akan marah sama kamu. Tapi masih marah lagi. Menteri kasih kartu yang ketiga. Kekuasaan kamu yang miliki sekarang nanti pasti akan hilang, tulisannya. Pasti akan hilang karena Allah yang memiliki kuasa. Atau kalau Allah sudah marah sama kamu, kamu bisa apa? Atau kalau masih marah lagi, dikasih kartu yang keempat. Kartu yang keempat, sebentar lagi kamu akan meninggal, kamu akan dikafani. Masya Allah. Mau bagaimana? Mau marah lagi bagaimana? Udah meninggal marah bagaimana? Masya Allah. Jadi orang-orang dahulu itu, mereka kalau mempunyai sifat-sifat buruk dalam hati mereka itu, mereka selalu berusaha untuk melawan, berusaha untuk dihilangkan, bukan untuk diteruskan, bukan untuk selalu dijaga, tidak, tapi usaha untuk dihilangkan orang-orang dahulu. Sayyidina Umar itu, beliau itu punya sifat pemarah. Masya Allah, beliau itu punya sifat pemarah, tapi beliau bisa mengendalikan amarah beliau. Dan sahabat-sahabat yang lain itu tahu kalau Sayyidina Umar marah atau kalau disebut nama Allah, langsung beliau gemetar, langsung beliau tidak jadi marah. Nah itu Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar marah, Allah langsung gemetar. Sayyidina Umar langsung gemetar, tidak jadi marah. Nah, kalau kita marah, kita Allah lanjut lagi. Sayyidina Umar seperti itu, keras sekali, tapi bisa mengendalikan amarah. Apalagi disebut nama Allah, itu langsung amarah hilang. Dan juga para ulama itu mengatakan, guru-guru saya itu juga mengatakan bagaimana cara mengendalikan sifat amarah itu, kita sering-sering sholawat. Masya Allah, sering-sering sholawat. Orang-orang dahulu itu kalau marah dibacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, langsung amarahnya rendah. Maka kalau kita ingin menghilangkan sifat amarah kita, boleh-boleh aja marah, tapi amarah yang berlebihan, menghilangkan sifat amarah yang berlebihan, yang melewati batas. Kalau kita banyak-banyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang paling manjur juga, yang paling terpenting yang disebutkan di dalam Al-Quran, kalau kita marah cepat-cepat kita mengucapkan A'udzu billahi samiil
rajim. Gimana Pak? A'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Ini yang paling terpenting kalau marah. A'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Kemudian para ulama juga mengatakan kalau kita memulai sesuatu yang kita mulai dengan marah, maka sesuatu itu tidak akan barokah. Sesuatu tidak akan barokah. Beda, kullu amrin ibadi la yubda bi bismillah fa huwa aqta. Setiap segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara itu berkahnya akan terputus. Kalau kita mau apa saja bismillah, biar ada barokahnya. Mau pergi kemana saja, mau masuk kemana saja, bismillah. Bismillah, mengerjakan apa saja, bismillah. Nah itu nanti berkahnya akan ada. Tapi kalau tidak bismillah, berkah terputus. Tapi kalau kita memulai sesuatu, kita awali dengan marah, baru datang ke sekolah udah marah, nanti tidak akan barokah, maka berkahnya akan terputus. Nah, jadi seperti itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang ke-16 ini hadis yang cukup ringkas dari baginda Rasulullah SAW. Seorang laki-laki bertanya wasiat, maka Rasulullah bilang la taqdub, jangan marah. Maka semoga kita bisa mengamalkan hadis ini dan kita bisa menahan amarah kita ketika kita memang betul-betul pengen marah. Insyaallah Pak ya. Insyaallah ibu-ibu. Insyaallah menahan marah. Terkadang kayaknya yang paling banyak marah ini kayaknya ibu-ibu kalau di rumah. Jadi orang-orang soleh itu kalau istrinya marah itu diam. Suaminya harus diam. Kalau suaminya balas marah, nanti istrinya dosa. Kasih uang. Nah suaminya diam, biar istrinya nggak dosa. Tapi kalau suaminya ngomong, bisa-bisa istrinya dosa, tidak boleh. Jadi di dalam Al-Quran itu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kau mengangkat suaramu di atas suaranya Nabi. Maka para ulama mengiaskan, jadi istri tidak boleh mengangkat suaranya di atas suara suami. Seorang murid tidak boleh mengangkat suaranya di atas suara gurunya. Nah, jadi seorang anak yang kecil tidak boleh mengangkat suaranya di atas suara orang yang besar. Jadi misalnya ada antah batal amalukum wa antum la tashurun. Jadi amalan itu akan hilang seketika sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi kalau istri-istri yang kurang ajar itu sholat, puasa, amalan-amalan baca Quran, kok angkat suara di atas suara suami, hilang amalan habis. Insyaallah. Jadi semoga kita bisa ambil pelajaran seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam saya tutup. Kita tutup dulu kifar majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.